sepeda, kita juga senang naik gunung, ya kita racik jadi bike camp. Kita naik sepeda, cari tempat-tempat view yang enak untuk nenda, ya akhirnya kita nenda di situ. Sama kayak proses naik gunung lah. Nendanya kan yang seru kan, gitu kan, malam kita ngopi sama teman-teman gitu kan. Ya gitulah, kita bisa gabungin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Amin, apa kabar? Baik. Jadi hari ini kita riding di daerah Dago, Pamulang ya Om ya? Pamulang. Iya. Dan hari ini kita mau review sepedanya Om Taufik ya Om ya? Iya. Ini kita Om udah di Taufik. depan rumahnya Om Taufik nih. Cuma Iya. kita belum ketemu Om Taufik. Jadi Kita harus assalamualaikum. Om Amin, Pak Taufik ini di apa ya, di komunitas apa ya kalau nggak salah? Di Petasan. Di Petasan. Ya? Petasan itu apa? Federal. Federal Tangerang Selatan. Oke, jadi ini salah satu pembinanya atau apanya Om? Siapa? Om Taufik ini pembina Om atau Taufik, member aja? Salah satu pengurus. Oh, salah satu pengurus Petasan. Oke. Kita coba ketok-ketok Om atau panggilin dulu Om. Assalamualaikum. Waduh. Mana aja Om Amin? Wih, Assalamualaikum. Om Taufik. Salam. Apa kabar Om? Halo, Om Aryo. Saya Haryo Om. Masuk. Iya Om. Ngopi dulu. Lama nih. Udah hampir 2 minggu nggak ketemu Om Amin. Terakhir ngopi tadi malam ya. Ayo masuk. Kita langsung ke atas aja. Mau nongkrong sini? Atas lah. Ngopi di atas aja ya. Iya. Lanjut ya. Silakan. Oh, Amin kayaknya udah hatam banget naiknya nih. Terus sering sini ya? Tiap minggu. Ya, mangga. Ada banget. Bukan ada istri saya nih Oh iya. sama anak saya. Wah, ini nih Om Amin. Om ini di toko atau gimana Om? Oh, enggak, ini kan sepeda. Iseng-iseng aja. Bikin satu jadi kekumpul ya. Oke. Ada berapa ratus sepedanya Om? Enggak. Dulu banyak yang masih belum. Oh gitu. Pak Taufik, sebelumnya perkenalan dulu Om Taufik. Yes. Nama Om Taufik sama aktivitasnya sebagai apa sekarang kira-kira ya? Ya, alhamdulillah nama saya Taufik. Saya salah satu karyawan di anak perusahaan BUMN di Oke, Jakarta ya. ya. Aktivitasnya ya normal seperti biasalah pekerja pada umumnya. Oke. Cuman kita alhamdulillah tiap hari Iya. diusahakan seminggu itu bisa 2-3 kali back to work pakai sepeda. Alhamdulillah. Beginilah perangkat sepedanya yang kita siapin supaya bisa kita back Jadi to ini work. kamar atau apa khusus Om buat sepedanya Om Taufik? Enggak juga sih karena nggak punya ruangan ya mau taruh di sini semua. Ini bisa beranak ya Om sampai banyak begini atau gimana? Jadi lu bingung ya. Kadang-kadang dapat satu frame dirangkai jadi satu sepeda gitu. Oke. Tapi ya sesuai kebutuhan lah, kalau kita senang main MTB ada sepeda MTB, kalau senang touring ya touring. Jadi emang udah ada sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya Kebetulan kan sepedanya istri ya Om juga, ya. Kebetulan kan istri juga senang goes, ya mau nggak mau saya juga harus. Nggak mungkin saya doang sendirian. Oh, oke jadi Goes. suka gue sama pasangan lah ya. Iya, istri juga senang goes. Dan jadi anak-anak juga. saya punya sepeda tipe A yang tipe perempuannya juga harus punya kan, Oh, istri iya, juga bareng gitu kan. Kalau enggak dia nggak marah, dia Bener. nggak dikasih anggaran untuk Pak Taufik, hari ini kita mau review federalnya Om Taufik nih. Yang ini Om ya. Om Taufik Monggo. bisa di sebelah sini Om. Ini sebenarnya sederhana aja Om, bisa ceritain ini sepeda apa dan ini bagaimana sejarahnya bisa dapetin Om. Mungkin singkat aja. Ya, kalau ini sebenarnya sepeda Federal SC550 ya. Banyak orang bilang itu awalnya dari street cat ya, saya nggak tahu, correct me if I wrong ya. Tapi ya
udah banyak modifikasi ya, karena kan saya nggak terlalu dari sudut pandang saya lebih senang ke performansi dibanding harus klasik ya, karena Oke. kita kan sering juga jarak jauh, kadang-kadang untuk kerja itu lebih utamakan performansi. Jadi banyak perubahannya lah. Oke. Bukan- Jadi memang dimodif sesuai dengan kebutuhannya om. Yes, benar-benar kita modif, kita sesuai kebutuhannya. Kalau memang kita bawa barang banyak mesti pakai penil gitu kan. Ini SC550 ini tahun berapa Om Taufik? Kalau boleh tahu ini frame sebenarnya kalau sudah ada Sesuai dengan produksi federal ya, itu ya antara 90 sampai 94, 95-an ya. oke. Saya nggak tahu pasti. Bahannya apa Om? Kalau yang ini pastinya steel ya, masih steel ya. Kalau Masih- biasanya sih kalau federal yang saya lihat di sini sudah kromoli ya, tapi kan harus lentur. Iya. Selebihnya ya masih steel lah. Oke. Dibilang berat ya memang sepeda zaman dulu berat. Oke. Tapi kalau untuk perjalanan jauh ya yakin lah kuat secara dan nyaman, terus terang nyaman. Tapi dari posternya Pak Taufik juga udah kelihatan kuat banget nih, nanjak-nanjak kayaknya Pak. Itu mah kalau memang lagi nggak kuat istirahat cari warung kopi. Oh gitu. Iya. Pak Taufik, kita bahas satu-satu dari depan sampai belakang ya Om Taufik. Dan saya mau tanya kenapa Pak Taufik memilih ini. Dari depan Pak, saya wheelsetnya ini pakai detonator 26150 Om ya, bannya ya. Banyak detonator ya. Oke. Dan rimsnya pakai Alex rims, Ya. size 26 juga. Taiwan di sini tulisannya. Oke. Dan hubnya apa Om? XT. Hubnya pakai XT ya. XT ya. Kalau mau lihat lebih jelas kelihatannya. Oke, ya. Shimano Ada XT. Dan dia yang udah disc brake ya. Disc brake, center lock. Oke, center lock. Berarti Om sudah modifikasi menjadi disc brake Om. Ya, sebelumnya kan masih cantilever ya. Kenapa Om? Reasonnya, alasannya Om bisa merubah ke disc brake ini? Apa Om lebih nyaman atau lebih safety atau seperti apa Om? Satu faktor safety ya. Ah, Nah, kalau di disc kan nggak terlalu banyak perawatan lah, apalagi kalau kita ngalamin pada saat bersepeda hujan gitu kan. Itu kalau cantilever itu ya karena karet ya. Itu sering habis di tengah jalan kalau kita nggak perjalanan jauh nggak bawa cadangan lumayan repot juga ya. iya benar. Terus kalau case kita pakai cantilever atau rem V-brake ya, pada saat di tengah jari-jari putus, salah satu putus, pelek kan jadi speleng. Iya, Ketika speleng dia akan jentuh rem, benar. entah itu kanan kiri. Jadi gak balance dia ngeremnya ya. Akhirnya Kadang ngerem, kadang enggak ya. Rem kita loss. Benar. Bahaya perjalanan jauh tiba-tiba rem. Kalau disc walaupun pelek speleng masih bisa berfungsi lah discnya lah. Om di sini kalipernya pakai apa Om? Kali Tektro. Pakai Tektro ya Om. Tektro ya, Tektro Aries ya lumayan bandel nih. Ya, oke. Jarang ada masalah. Disc brake-nya apa Om? Disc brake-nya kalau nggak Shimano? salah, udah saya ganti Shimano ya. Shimano ya? Bawaan Tektro. Shimano disc brake-nya. Oke. Berarti dilas ya Om ya untuk dudukan si itunya ya? Dilas. Oke. Nah, ini di sini ada aksesoris juga Om. Ini alloy Om atau Alloy. Oke. Alloy. Oh iya. Jadi buat naro-naro apa? Orang naro duit apa naro apa Om betul? Biasanya di sini kalau kita baikin kita taruh matras ya. Oh, taruh matras. Lumayan matras sama kalau tenda biasanya di belakang ya. Kalau Oke. terlalu berat juga di depan nggak terlalu enak lah untuk balancing. Oke. Nah, sebelum kita ke belakang Om, saya mau lihat dari depan kokpitnya nih Om. Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik bisa jelasin. Ini handlebarnya alloy Om? Oversize? Oversize. Oversize. Modif oversize nih. Pakai stemnya apa ini? Stemnya Zoom ya? zoom. Ya, Nah, agak jadi tinggi kita ya, lumayan jadi Cari buat. race yang tinggi, Iya. dapetin riding position kita yang nyaman lah. Oke. Karena kan mesti fitting juga. Berapa kali saya coba ganti yang pendek, yang race sudutnya juga rendah gitu kan. Dan ini udah posisi Ini posisi paling nyamannya. posisi Nyamannya nyaman. Pak Taufik ya. Posisi paling nyaman. Oke, ini Sebagus-bagus sepeda tapi kalau fittingnya nggak pas di badan kita jadi nggak enak. oke. Sepeda biasa aja tapi kalau fittingnya sudah sesuai dengan badan kita akan nyaman. Iya, karena kalau kita bicara fitting nggak cuman size, tapi gimana menjangkau Ya, jangkauannya macam-macam ya. Stitching tangan. Iya, stacknya juga. Oke. Ini Om pakai grip apa Om? Enak juga Om, sampai ada tanduk seperti ini. Kalau ini saya lupa
apa ya saya juga. Tapi ini udah nyaman ya Om untuk jalan nyaman jauh. Jadi posisi. bisa beberapa posisi Yang ya. pasti bukan ergon lah, kalau ergon kan mah. Nih, tapi bisa beberapa posisi ya. Iya. 1, 2 di sini kalau lagi nanjak atau lagi bosen ya Om ya. Iya. Mirip ergon. Oke. Nah, enaknya kalau kita pakai tanduk ini, kalau turunan gitu kan kadang-kadang apalagi jalan yang nggak bagus, tangan sering Miss ya miss atau gitu kan, ketahan sama tanduk. Dan Oh, kita juga oke. banyak posisi lah ya. benar Kalau benar. tanjakan kayak gitu enak. Benar. Biar kayak kelihatan orang RB lah. Ah, style. Biar aero gitu ya. Aero banget. Iya. Ada aksesoris tas juga di sini. Tas di depan. Ada aksesoris juga untuk GPS. Pakai exhaust ya Om ya. Exhaust ya. Exhaust di sini ini juga ada lampu halogen buat ketahuan banget nih udah apa sepeda ngabur apa sepeda jauh-jauh mulu nih. Sampai ada lampunya segede gini kan. Iya, ya, kita butuh kadang-kadang kan perjalanan malam jauh gitu Iya. kan, panjang malam. Ya kita butuh penerangan yang mumpuni lah. Iya. Kalau kita lihat cari lampu yang dalamnya itu baterainya double, baterai Oh, lithium oke. ion 18650. Lampu apa Om kalau boleh tahu ini Om? Aku nggak tahu ya secara merek ya, yang tahu begitu ngelihat secara fisik, saya lihat bongkar dalamnya ada posisi baterainya 2 biji 18650. Itu pun baterainya secara aslinya udah saya ganti, saya modif dengan baterai yang lumayan bagus. Oke. Dan dia chargingnya gimana sistemnya? Sama seperti Dicas pakai USB aja? USB, Oh, micro USB. oke. Kadang saya lupa cas ya punya Iya. baterai. Power bank aja Om ya Om ya. Power bank khusus. Nah ini kan power banknya nih. Oh. Kalau di sini, Oh bisa digantungin di situ ya. digantungin. Oh bener-bener ini udah settingan buat ngabur ini jauh-jauh nih kayak Pokoknya dari Om. ketika maghrib sampai subuh lampu nyala terus lah. Oh, dan ini sambil ngecas sambil nyala juga tuh Bisa, gimana? alhamdulillah bisa lampu juga ini. ya? Lampu Oh, ini gitu. ketika nyala bisa ambil dicas. Oh, oke. Ada beberapa kayak lampu cat eye ya. Hah? Jadi ketika nyala nggak bisa dicas. Ketika Oke. Dan ini frame SC550 size berapa Om? Size 21. Size 21. 21, Size 21. Ini repaint ya Om? Repaint. Kenapa Om dicat warna ini? Emang senengnya biru atau kenapa kira-kira? Dulu obsesi saya pengen beli Surly, ini kan warna Surly ya. Iya. Tapi dengan Surly mahal, ya udahlah mirip-mirip Surly aja lah. Iya, tapi bukan surti yang penting Om. Sampai saya cari dekal yang fontnya Fontnya font iya, Surly font banget lah. Surly ya. Bisa begini. Oke. Ini fontnya doang. fontnya font Surly. Oke. Dan di sini ada modif juga Om. Jadi dibuat dua Double bidon. double bidon ya. bidon. Iya, double bidon. Ya, untuk jarak jauh kan kalau cuma bawa satu botol, Iya. kebanyakan beli Aqua di Indomaret mahal lagi. Iya. Dan ini tas juga, frame di tas ya. Tasnya di frame. Ini buat naro-naro Frame back. barang-barang yang mungkin berguna juga di perjalanan. Ada apa Om isinya? Ban dalam. Ban dalam. Iya. Kwitansi mungkin juga situ Om ya. Iya. Mohon untuk rembes kan. Buat rembes. Om di sini pakai B17 Brooks. Bro. Ya, Nah, Brooks. ini dia nih kalau saya bilang jok paling nyaman Oh. dunia untuk para pesepeda yang ingin jarak Iya. jauh ya. Karena Brooks ini memang dia nyesuaiin postur kita. Om. Iya, iya, iya. Ah, Awalnya memang di awal-awal kan sebelum break in ah, dia memang keras ya. Iya. Tapi begitu kita break in, alhamdulillah nih nyaman banget udah Aman ya. posisi pantat kita, tulang kita tuh udah sesuai. Masih kalau riding gini jauh pakai padding juga atau gimana Om? Ya santai pakai Padding padding ya. karena padding cuma punya satu ya Oh. sehari. Yang ini udah nggak pakai padding ya hari kedua. Oke. Nah ini ada logo Federal Petasan. Nah, ini Federal Tangerang Selatan nih Om. Yeah. Om di Petasan ya Om? Iya, kebetulan di sini kan kita sama-sama pencinta sepeda federal, jadi sepakat sama temen kita berdiriin komunitas Oh. yang tinggal di Tangerang Selatan. Kita bikin namanya Petasan, Oh. Persaudaraan Federal Tangerang Selatan. Iya. Silakan teman-teman yang mau gabung Petasan. Monggo, nanti teman-teman. bisa dilihat Yang di tinggal di Instagramnya atau apa ya Om ya? Tangerang Selatan, kebetulan Om Amin ini kan juga salah satu pendirinya nih. Oh ini Iya, suhunya suhunya Petasan. Nah. Oh, oke. Om di belakang ini pakai rak juga ya Om, pakai topik ini. Tupik. Tupik yang buat disk
yang dia buat ada, disc ya, dia ada di karena depannya. memang Om di sini juga modif pakai disc brake di belakangnya lagi. Sama pakai Tektro Elektro. dan disc brake-nya pakai Shimano dan hubnya pakai XT central lock. Gitu. Ini kalau dari depan ini Om cranknya pakai Dior berapa ini Om? 3 speed Crank TT 6000. T6000 ya, Shimano Dior 3 speed. Ya, ini udah Paling nyaman untuk touring lah. nyaman banget ya buat touring ya. FD-nya juga di sini, FD-nya Dior. Oke. Nah, di sini juga ada rombak juga sedikit ya, modif nih Om ya. Yes. Dijadiin verti ya dari semi ya. Verti. DO-nya drop out-nya. Ya karena kalau kita udah rombak ke disc ketika masih DO-nya semi, mau ganti ban, copot ban lumayan susah. Iya, benar. Iya. Benar. Makanya pengalaman lah sering begitu kita udah rubah disc tapi masih DO kita masih CVT, oh lumayan copot bannya itu benar-benar Benar. butuh effort lah. Tapi kalau udah kita ganti VRT gampang Iya. untuk copot pasang bannya dan lebih safety. Ban tuh lebih ke arah center ya, nggak banyak goyang ketika ketarik. Untuk RD Dior juga Om ya. Dior ya. Biar lebih kayaknya sinkron tadi. Dan shifter tadi 310 berarti. 310. Ah, Dior juga Om ya. Diore. Jadi Ya, udah ketemunya harus Diore lah 10 sama 10 speed. Oke. Iya. Alasan utamanya yang pasti gini, pride ya. Merek lokal, Kebanggaan lokal. Pelopor lah. Federal itu kan dulu kebanggaan banget. Dulu saya zaman 90-an kan orang yang punya Federal itu lumayan jarang lah ya. Gitu. Dulu pengen punya Federal tapi belum mampu kan tahun-tahun segitu kan. Ya akhirnya bisa kebeli juga gitu kan. Pride salah satu pride ya. Yang kedua ya memang kalau lihat secara pabrikasi ya rapih banget. Dengan produk lokal ya. Oke. Ini udah kemana aja Om kalau boleh tahu Om? Ya sekitar sini aja sih ya. Sepeda kan bukan hanya sekedar bukan jarak ya. Yang penting nikmatin proses sama siapa kita bersepedanya itu. Benar. Kita cari ketawa. Orang dulu udah sampai sepeda sampai mana jauh banget. Saya nggak pernah ngomongin jauh segala macam. Yang penting prosesnya seru. Kita nanjak sama teman-teman ketawa. Iya. Itu yang kita cari. Jadi selain itu Om punya apa namanya keuntungannya lagi juga punya dari komunitas itu ya teman-teman baru. Teman-teman ya, Om, ya. baru ya salah satunya. Iya. Kita bersepeda kan silaturahmi gitu kan. Yang tadinya teman sedikit lingkungan karena bersepeda jadi banyak. Bahkan bukan hanya di lingkungan kita aja ya, entah itu di lingkungan kantor, di lingkungan teman-teman SD, SMP, SMA yang punya bersepeda akhirnya bikin komunitas sepeda juga gitu. Dan di kantor juga kayaknya Om punya kebanggaan sendiri kalau di parkir itu kan kalau bike to work kita kan kalau di parkir punya Federal beda sendiri atau gimana? Beda sendiri, jadi bahan apa eye catching. Wah, ini keren banget nih sepeda Federal. Karena sepeda tua kan. Bandingkan yang sepeda yang mahal-mahal justru ini jadi pusat perhatian gitu. Om kalau planning 5 tahun ke depan kira-kira sepeda ini akan seperti apa? Dan bagaimana juga dengan Om Taufik sendiri? Planningnya seperti apa sih ke depan? Ya, insya Allah 5 tahun ke depan ya kita masih tetap bersepeda lah. Dan semoga kita menularkan kebaikan ya ke teman-teman yang tadi belum bersepeda jadi ikut bersepeda, badan lebih sehat gitu kan. Ya harapan sih dari pemerintah juga menyiapkan jalur sepeda yang jauh lebih bagus dibanding sekarang gitu. Iya. Alhamdulillah sekarang di Jakarta memang jalur sepeda bagus, tapi kan masih kurang lah untuk para pesepeda di kantor gitu. Iya. Kalau bisa diwajibkan lah seluruh ASN itu seminggu 2-3 kali bersepeda ke kantor bike to work ya. Nah itu Jakarta akan jauh lebih hijau gitu loh. Amin. Amin. Nah Om, dari udah berapa tahun nih Om sebagai pesepeda, efeknya buat Om Taufik apa ya di kehidupan ya? Kira-kira efek dari positif dari sebuah bersepeda itu apa Om?
Yang pasti alhamdulillah tambah sehat lah ya. Alhamdulillah. Iya, basic kan saya ketika saya dulu senangnya kegiatan alam bebas lah, naik gunung, tapi karena sekarang sudah berumah tangga itu jarang lah, karena kan naik gunung itu range waktunya lumayan panjang gitu. Akhirnya kita bersepeda, ya alhamdulillah badan juga lumayan sehat ya. Saya beberapa kali umpama berhenti sepeda sebulan 2 bulan, badan tuh kerasa nggak enak. Nggak fresh ya? Nggak fresh gitu, jadi semangat kerja juga nggak enak gitu, badan gampang cepet sakit. Tapi kalau kita rutin bersepeda, selain silaturahmi banyak teman, ya badan juga tambah sehat dan nggak gemuk-gemuk banget lah gitu. Iya. Tapi juga selain itu kan tadi Om Taufik cerita kalau Om Taufik senang naik gunung dulu ya. Nah sekarang bisa digabungin nggak Om, hobi naik gunung dengan bersepeda itu bisa nggak kira-kira digabungin? Sebenarnya inline ya, sama-sama kegiatan alam bebas ya. Yang pasti ketika kita bersepeda, kita juga senang naik gunung, ya kita racik jadi bike camp. Kita naik sepeda, cari tempat-tempat view yang enak untuk nenda, ya akhirnya kita nenda di situ. Sama kayak proses naik gunung lah. Nendanya kan yang seru kan gitu kan, malam kita ngopi sama teman-teman gitu kan. Ya gitulah, kita bisa gabungin. Iya. Jadi jadi Om Taufik bisa membina keharmonisan dengan orang lain, dan ternyata Om Taufik juga bisa membina keharmonisan dengan keluarga dengan bersepeda bersama pasangan ya Om ya, kadang ya. Di weekend atau gimana Om? Kadang di weekend ya. Karena istri juga senang juga bersepeda, tapi akhirnya udah jarang sih. Tapi saya terus semangatin yuk kita tetap bersepeda bersama. Saya sering juga bike camp sama istri, sama teman-teman yang masih aktif bersepeda sekaligus bike camp gitu. Enak sih kalau couple gitu bersepeda. Om, kalau dari semua ini yang sudah dimodif nih Federal SC550-nya Om, kira-kira cost-nya total berapa Om? Atau memang ini nggak akan ada pernah bernilai Om? Menurut Om seperti apa kira-kira kalau saya tanya cost-nya? Aduh, jangan bicara cost ya, ini kan relatif sedikit demi sedikit ya. Kalau mau ditotal dijual juga nggak saya jual, orang masterpiece ya barang kita. From zero to masterpiece. Jadi rencana kedepannya mau lebih jauh lagi kah Om atau seperti apa kira-kira? Kalau untuk modif ya saya cukup lah, udah jauh lebih dari cukup lah, udah cukup banget lah. Mau diapain lagi gitu kan? Yang penting goesnya aja dibanyakin. Disemangatin ya Om Taufik ya. Ya kadang kan kita seneng ngopreknya juga ya. Seneng ngopreknya gitu kan. Ya udah titik kulminasi di mana udah nggak usah harus dimodifikasi lah, udah cukup banget gitu. Iya. Ya tinggal goesnya aja banyakin. Kalau bisa pakai sampai patah sekalian. Om Taufik sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Menuju 48. Menuju 48 tapi staminanya makin keren kayaknya Om dengan bersepeda ini ya Om ya. Iya, alhamdulillah lah. Om, saya mau tanya sedikit tentang petasan Om. Sebenarnya itu komunitas apa dan fungsinya seperti apa, dan bagaimana kalau kita mau bergabungnya, apa harus punya federal atau gimana sih Om sebenarnya petasan ini? Berawal dari teman-teman yang sama pencinta sepeda federal ya. Akhirnya berkumpul bersama, yuk kita diriin komunitas jauh lebih terarah. Kita punya agenda rutin goes yang terprogram lah. Akhirnya berdiri petasan gitu ya. Kalau mau masuk awalnya sih nggak harus punya federal ya. Yang penting hobi federal sepeda. Federal cuman sekedar toolsnya lah. Iya. Alat. Kalau mau gue gabung, kita ngopi bareng gitu. Terbuka, nggak ada syarat-syarat khusus. Iya. Kalau nggak punya sepeda juga kayaknya bisa ya Om ya. Karena Om Taufik sepedanya kan banyak gitu. Dulu. Gimana kalau nggak punya sepeda, gimana mau goes barangnya gitu deh. Iya. Ya apapun lah, sepedanya apapun. Lama-lama kan dengan mereka ikut berkomunitasnya, tertular kebaikannya gitu kan. Ya ada seninya lah kita berburu sepeda yang kebanggaan produk nasional gitu kan. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sama Om Taufik sih teman-teman. Jadi Om Taufik ini sering juga bike to work, maksudnya bersepeda untuk ke kantor ya Om ya. Ceritanya menarik banget gitu, bagaimana perusahaannya sangat mensupport untuk bersepeda ke kantor. Mungkin next ya Om kita punya episode lain dengan sepedanya Om yang lain ini yang banyak ini,
perjalanan Om ke kantor, terus bagaimana di kantor, dari parkir macam-macam juga nanti bisa cerita Boleh, kali Om boleh, ya, untuk boleh. episode berikutnya Om ya. Kita bikin journey dari berangkat, perjalanan, Iya. ya banyak kali gunung di sepeda gitu kan sampai Iya. kantor. Ya alhamdulillah secara ini kantor memfasilitasi para pesepeda ya. Iya. Om, makasih banyak udah ngeluangin waktu untuk ngobrol, Oke. untuk ngeliatin salah satu sepeda koleksinya Om ini, gitu kan. Mudah-mudahan Om Taufik tetap sehat, tetap bersemangat, Amin ya Rabbal alamin. dan juga kondisi Tangerang Selatan akan lebih baik Om, karena kondisi terakhir polusinya agak tinggi. Ya, Mudah-mudahan dengan bersepeda ini bisa jauh lebih hijau lagi ke depannya Om ya. amin. Semoga Tangerang Selatan jauh lebih hijau ya. Iya, Banyak para pesepeda ini. Om Taufik, sehat selalu ya Om Taufik. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yes, salam sehat, salam sehat. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.